Formulir presensi akan dibuat menjadi satu form dengan angket evaluasi, maka dari itu dimohon kesediaannya untuk mengisi formulir tersebut pada akhir sesi pematerian. Pengisian angket merupakan syarat dalam mendapatkan sertifikat. Sertifikat akan dikirimkan maksimal H+7 dari kegiatan. Maka dari itu dimohon untuk Bapak dan Ibu memastikan mengisi angket tersebut. Nah, pada kegiatan selanjutnya kita akan mengenalkan moderator kita hari ini. Saya sapa dulu moderator hari ini, Miss Yanti Nurmaladwi. Selamat pagi, Miss. Halo, selamat pagi Kak Ovi. Iya, selamat pagi. Beliau ini adalah seorang founder Impossible ID, betul ya, Miss? Kemudian speaker, trainer, konselor, moderator protokol. Hari ini ya, tidak sabar ini menunggu pembahasan dari master trainer kita. Nah, alhamdulillah sudah siap Miss memandu acara hari ini, Miss. Siap dong. Ya, baik. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Miss untuk selanjutnya memandu acara kita hari ini. Silahkan, Miss. Oke, terima kasih Kak Ovi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya membuka dengan pantun ya Bapak Ibu. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang sepanjang hari. Betapa senang rasa hati bisa menyapa Bapak Ibu di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, suatu kehormatan untuk saya Erianti Nurmala Dewi bisa menyapa Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat lahir dan batinnya ya Bapak Ibu. Luar biasa juga apresiasi untuk para panitia dari tim Odigia nih yang tadi sudah diperkenalkan oleh Miss Ovi ya. Satu dan semoga mudah-mudahan sih suatu saat bisa ketemu secara langsung ya. Tapi meskipun secara virtual, semoga tidak menyurutkan semangat dan antusiasme kita untuk mengosongkan gelas, untuk menimba ilmu lebih dalam lagi bersama master trainer kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saya mau ngecek semangatnya dong. Boleh ya? Tulis di kolom chat kata melesat ya. Boleh untuk mengecek semangat, silakan tulis di kolom chat dengan kata melesat. Saya mau ngecek nih. Ya, silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Wow, keren banget. Ada Kak Sylvia, ada Mas Farhan, ada Fiksa Dewi. Melesat. Oke, luar biasa semangatnya di pagi hari ini meskipun secara virtual, tetapi tetap harus semangat ya. Oh, keren banget nih. Mas Awan Rahman melesat dengan caps lock-nya luar biasa. Oke, udah semangat banget ya hari ini. Oke, sebelumnya saya ingatkan, nanti di akhir ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh menggunakan fitur raise hand, dan informasi pembagian sertifikat juga akan disampaikan panitia melalui fitur kolom chat. Wah, karena udah mulai semangat banget nih, kita akan mulai saja ya Bapak Ibu webinar parenting pada hari ini dengan menghadirkan master trainer yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menjadi orang tua tentu bukanlah hal yang mudah, terutama dalam merawat anak. Ini saya pikir disepakati oleh semua orang tua. Sebab perkara mengurus anak tidak hanya soal membesarkan anak secara utuh dan sempurna dilihat dari segi fisik. Tetapi lebih daripada itu, kita punya kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak untuk menjadi pribadi yang paripurna. Pola asuh yang diberikan orang tua tentu akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Dan hari ini kita akan menyelami lebih dalam salah satu pola asuh, yaitu hypnoparenting. Apa sih hypnoparenting? Kita akan selami lebih dalam bersama master trainer yang luar biasa. Boleh saya sapa dulu ya. Ada Bu Teti Ratnasi. Halo Bu. Oke, saya sapa dulu Ibu Teti Ratnasi. Halo Ibu. Hai.
Baik, Apa kabarnya Ibu? halo, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Arianti. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Ini senang banget ketemu lagi dengan Ibu cantik satu ini. Ya, walaupun dengan keadaan Iya, virtual seperti ini ya. virtual. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya Bu. Bapak Ibu, Oke. wis mantap, siap semangat. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan secara singkat profil dari Ibu Dr. Teti Ratnasih. Ratnasih MAG CIPS CHT merupakan salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah tersertifikasi internasional parenting specialist. Selain itu, hipnoterapis dan NLP yang berpengalaman menjadi master trainer di parenting. Lahir 16 Agustus 1973 ini juga telah menyelesaikan studi S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kemudian studi S2 Pendidikan Islam dan Pendidikan Islam di S3. Ketiganya diraih di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selain sebagai dosen, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Sekretaris Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini karakternya luar biasa sekali dari master trainer kita satu ini, teman-teman. Mengosongkan gelas dan semangat berkala, Bu Teti Ratnasih dikenal. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, Bapak Ibu sekalian. Beliau menitip jejak di berbagai belahan dunia, melakukan penelitian kerja. Beberapa negara di antaranya adalah Malaysia, Thailand, Taiwan, Turki, Mesir, dan New Zealand. Ini luar biasa, sangat dan aksinya di masyarakat, teman-teman. Beliau ini mendapatkan Certified International Parenting Specialist dari American Academy of Project Management. Dan yang luar biasa, pada tahun 2021 telah menerbitkan jurnal yang terakreditasi International Scopus ya Bu, dengan judul The Mobile Phone and Marital Communication, Its Influence on Family Happiness in Indonesia. Tidak usah lama-lama, kita sambut saja master trainer yang luar biasa kita hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan salam ini saya mengecek suaranya, khawatir kalau seperti ini, seperti di kelas, seolah-olah saya sendiri ya, karena kalau tidak bergerak ya Teh Royanti, rasanya seperti sendiri, berbicara dengan layar laptop saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samii'ul 'alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam ruang virtual yang berbahagia ini atas kerjasama dan undangan dari Odigia Curriculum Developer sebagai pengembang kurikulum yang ada di Indonesia, maju terus. Mudah-mudahan eksis ya, membangun negeri, mencerdaskan bangsa dengan visi dan misi di bidang pengembangan kurikulum. Tak lupa salawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua, dan kepada umat hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Odigia Curriculum Developer yang pada kesempatan hari ini memberi keleluasaan kepada saya untuk bersharing, ya, berbagi ilmu tentang kehidupan sehari-hari mengenai pengasuhan yang dimana kita semua harus belajar setiap
hari setiap saat mengosongkan gelas tadi dari yang sudah disampaikan oleh Teh Erianti, bahwa parenting ini suatu hal yang kita pelajari sehari-hari dan kita ada hidup di dalamnya, ya. Sebelumnya saya sapa dulu ayah bunda semuanya yang hadir di layar monitor ini. Saya lihat ada 79 orang. Ayah bunda semuanya. Kemana ya, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ayah bunda hari ini hadir bersama-sama kami untuk sharing bagaimana sesungguhnya pengasuhan yang ada di lingkungan kita atau pengasuhan yang kita jalani dalam kehidupan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Kita kita memberi warna yang indah, ya, dan kemudian warna itu bisa dalam hati setiap manusia, setiap anak yang dilahirkan oleh insan-insan bunda yang cinta, seperti itu. Baik ayah bunda, mungkin saya akan mulai share-nya supaya tidak lama. Baik, materi ini dengan judul hypnoparenting, ya, yaitu hypnoparenting terdiri dari kata parenting dan hipnosis atau hipnosis dan parenting, ya. Jadi hypnoparenting ini adalah gaya pengasuhan dengan menggunakan baik. Namanya juga ini agak karena tidak melihat audien, saya seperti tadi berbicara sendiri. Coba saya ingin memastikan dulu ayah bunda untuk fokus pada gambar seorang balita di depan ini. Ya, oke, bisa diperhatikan ayah bunda. Nanti ayah bunda fokus kepada gerakan yang dilakukan oleh balita ini. Ikuti gerakannya, ikuti ekspresinya. Ya, oke. Siap ya ayah bunda? Oke. Silakan. Ya. Luar biasa. Gimana Teh Erianti, kelihatan nggak di situ di layar yang mengikuti? Kelihatan. Oke, di sini tidak kelihatan ya. Ini saya kalau kegiatan parenting itu enaknya kan kalau online, kalau offline itu kan bersama-sama dengan ayah bunda mengekspresikan apa yang ditayangkan di layar ya, begitu ya Teh Erlita? Betul. Baik. Nah, ya tadi saya bilang bahwa hypnoparenting itu terdiri dari hipnosis dan parenting. Nah, apa sih itu parenting? Oke, mungkin boleh di chat ya. Boleh ditulis di chat apa itu parenting.
Ayah Bunda sering mendengar istilah parenting? Ya, sambil saya menyapa ya di sini para hadirin, ayah bunda yang hadir dari berbagai daerah di seluruh Nusantara, bahkan ada kawan saya yang dari Paris katanya hari ini hadir, tapi saya belum mengecek apakah terlihat atau tidak di layar. Hari ini pukul berapa di Paris ya. Kemudian teman-teman saya juga dari Perkumpulan Hipnoterapi Indonesia yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih. Guru saya hipnoterapi, terima kasih. Baik, sudah ada. Assalamualaikum. Mendidik ya. Pengasuhan. Pola asuh orang tua terhadap anak, pola pengasuhan, mendidik, mendukung kejiwaan anak. Baik, terima kasih. Baik. Apa itu parenting? Nah, ayah bunda tadi sudah menjawab ya. Ayah bunda sudah menjawab dan hampir semuanya orang tua zaman sekarang tahu apa itu yang disebut dengan parenting. Gitu. Baik, parenting itu adalah slide berikutnya. Pola pengasuhan yang melibatkan emosi antar anak dan ibu, ya betul. Betul semua ayah bunda, ya. Baik, jadi parenting itu sebagaimana yang sudah dipahami oleh ayah bunda adalah interaksi yang terjadi, ini menurut pengertian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak dengan tujuan mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak masih berada dalam kandungan hingga dewasa. Ya. Nah, adapun dari American Psychology Association mengatakan bahwa parenting adalah suatu pola asuh kepada anak oleh orang dewasa. Dalam kurung, orang dewasa itu tidak terbatas dengan hubungan biologis yang memiliki 3 tujuan utama. 1, memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan aman. 2, mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi produktif. Dan 3, menurunkan nilai-nilai budaya. Baik ayah bunda, bahwa pendidikan itu ya, memiliki tujuan long life education. Artinya bahwa pendidikan itu harus dilakukan dan memang dilakukan sepanjang kehidupan manusia. Ya. Adapun jenisnya pendidikan itu ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan ada pendidikan informal. Nah, parenting ini masuk ke dalam pendidikan formal, masuk ke dalam pendidikan non formal, masuk ke dalam pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Nah, pemahaman selama ini parenting itu hanya masuk pada ranah pendidikan informal, pendidikan keluarga. Tetapi ternyata karena di dalam pengertian Kemendikbud hingga dewasa, maka parenting ini berlaku untuk semua jenis pendidikan, baik formal, ya, non formal atau informal. Ya, ini parenting ini, ya, sebagaimana dalam pilar 4 pilar pendidikan yang ditetapkan oleh UNESCO, ya, punya tujuan untuk yang pertama, ayah bunda ada yang sudah tahu ya, 4 pilar UNESCO yang pendidikan. Ada yang sudah tahu? Coba tulis di kolom chat. Ini karena saya yakin yang hadir itu bunda dan ayah bunda guru-guru ya. Bisa dituliskan di kolom chat. Empat pilar pendidikan berdasarkan tujuan dari Organisasi Pendidikan Dunia atau UNESCO ya. Oke. Malu-malu ini sepertinya ya Teh Arianti.
Oh, sudah ada nih dari Sylvia Nur Septiani. Sepertinya saya mengenal beliau nih ya. Oke. Di sini juga hadir mahasiswa-mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Oke. Oke. Sip. Oke. Baik ya. Jadi 4 pilar pendidikan UNESCO tersebut adalah learning to know, ya. Bagaimana pendidikan itu sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik atau oleh anak di dalam kehidupannya. Yang kedua, learning to do. Nah, kalau sudah tahu bagaimana pendidikan itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sekolah, kehidupan rumah, kehidupan lingkungan. Oke, yang ketiga, learning to be. Nah, kalau sudah berada di masyarakat, dia melakukan sesuai dengan apa yang dia ketahui, ya, sesuai dengan pengetahuannya, maka dia akan menemukan akan menjadi apa dirinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di dalam lingkungan keluarganya, di dalam lingkungan sekolahnya. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Nah, ini yang paling penting juga, bahwa semua jalur pendidikan, baik formal, ya, baik non formal, baik informal, pilar yang sudah digariskan oleh UNESCO merupakan catatan penting bagi kita bahwa dimanapun, kapanpun, mau menjadi apapun, kita harus senantiasa melakukan pendidikan atau pembelajaran. Ya, apalagi learning to live together, nah itu berarti bahwa itu pun kapanpun bersama siapapun, itu semestinya sejatinya bisa menjadikan diri kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah keluarga dengan perasaan yang serba tahu. Dalam arti dia melakukan segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, tidak ada istilahnya sekolah yang nggak nyambung dengan kehidupan. Karena sekolah itu sendiri adalah pendidikan dan pendidikan sendiri itu adalah kehidupan. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari definisi parenting di sini, bahwa tadi tidak terbatas dengan hubungan biologis, artinya tidak sebatas anak dengan ayah atau dengan ibu, dengan orang tua, maka semua orang, semua hal yang ada di lingkungan anak itu lah yang akan memberikan pendidikan, ya, yang akan melakukan pengasuhan. Jadi polanya terbentuk dari apa yang ada di lingkungan anak tersebut. Apakah orang, apakah barang, apakah keadaan, ya. Jadi kalau misalnya orang itu kita sebut tidak selalu orang tua yang berhubungan dengan biologis, tapi juga di dalam rumah itu misalnya ada yang membantu di rumah, ya, apakah sopir, apakah PRT misalnya, kemudian apakah hewan peliharaan, kemudian ada juga lingkungan pola asuh di rumah dan sebagainya. Kemudian masyarakat, ya, kalau di sekolah itu dengan guru, kemudian ada lingkungan pertemanan, kemudian ada di sana ada spam sekolah misalnya, ibu kantin dan sebagainya. Itu semua adalah terbentuk di dalam pola pengasuhan anak. Jadi itulah yang disebut dengan parenting, tidak hanya berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan biologis, ayah atau ibu, tetapi semua memiliki kewajiban untuk melakukan parenting terhadap seorang anak. Sehingga kalau kita berbicara parenting, keberhasilannya tidak hanya terfokus kepada ayah bunda di rumah, tetapi lingkungan yang ada di sekeliling anak tersebut. Ya, pastikan lingkungannya sehat dan aman, gitu kan? Ya. Kemudian pastikan bahwa anak tumbuh menjadi produktif,
gitu. Dia betul-betul berkembang sesuai dengan fasenya dan menurunkan nilai-nilai budaya. Artinya budaya dari setiap daerah itu akan membentuk pola asuh yang berbeda-beda, ya. Tetapi setiap budaya memiliki keunikan, keragaman yang dianggap kebenaran oleh bersama, gitu, ya. Oleh karena itu, pasti setiap budaya itu akan sangat berbeda, tetapi nilai-nilai kebaikan biasanya yang diambil oleh sebuah budaya itu yang diturunkan kepada anak. Baik, selanjutnya Teh. Oke. Nah, baik, saya akan bertanya ya, Ayah Bunda. Sebutkan hal apa yang diingat Ayah dan Bunda bersama orang tua dulu. Sebutkan. Boleh di kolom chat, sebutkan apa yang diingat Ayah dan Bunda bersama orang tua dulu. Apa ya? Dulu bersama ayah, dulu bersama bunda, ya, bersama orang tua itu seperti apa ya? Apa yang ingat dari orang tua dulu? Wah, hebat, ada kebersamaan. Jalan-jalan sore naik motor bersama ayah. Wah, indah semua, piknik. Wah, Pak Wisnu piknik ya, ini tadi yang menjawab dari Prancis ini. Oke, aduh Dinina bobokan, Masya Allah. Indah ya, perhatian ayah, Masya Allah. Ayah pulang kerja, belajar ngaji, Masya Allah. Wah, nampaknya ini indah semua ya. Nemenin, ngerjain PR, nemenin daring ya sekarang. Oke, mencuci Allah. Ya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Next. Oke. Nah, apa yang diingat dari pengalaman ayah bunda ketika yang membentuk asuh yang terhadap anak gitu ya, anak-anak kan nampak dari Recording ya, in progress. Jenis ini adalah jenis yang paling diberi untuk dengan berdiskusi atau berdialog, berkomunikasi dengan orang tua, dia Recording in progress. Yang dulu ya, jadi perempuan itu tidak boleh, nah seperti itu ya, hal yang kecil-kecil lah ya, misalnya laki-laki itu, nah kalau ke laki-laki biasanya ya, orang tua itu atau bunda, baru ada yang lihat orang tua berantem ini, oke. Ya, itu hal wajar yang mungkin pada saat itu terlihat ya. Baik, kalau misalnya anak laki-laki jatuh, ya, itu perlakuannya kepada saya dan kepada kakak saya yang laki-laki itu berbeda. Kata ibu saya, kalau saya jatuh, kemudian menangis, dia akan bilang, cup, katanya gitu. Ya, mana tempat yang sakitnya, tempat jatuhnya. Kemudian dia menghampiri tempat saya jatuh, kemudian tempat jatuhnya dipukul.
katanya nakal, udah. Nah, ya, udah bunda, udah ibu atau udah mama pukul katanya tempatnya. Ya. Tapi bagaimana kalau ke laki-laki? Kok laki-laki nangis gitu? Kalau laki-laki menangis, nah itu seperti itu, ya biasanya dilakukan oleh ayah kita. Atau misalnya kita mau makan, ya anak-anak kita mau makan sekarang susah sekali makan. Nah, biasanya orang tua dulu, ayo makan. Kalau nggak makan, bunda tinggalin nih. Bunda panggil dokter, tuh dokternya datang, nanti disuntik. Nah, seperti itu. Ada juga pengasuh seperti itu masuk ke dalam pengasuhan yang neglectful. Artinya anak selalu ditakut-takuti. Anak selalu ditakut-takuti, ya, diancam, kemudian membuat anak nggak tenang lah. Jadi kalaupun anak itu baik dari keluarga ini, ya, mungkin karakternya itu karena ditakut-takuti oleh orang tua, seperti itu, ya. Jadi kalau kita melihat sikap anak kita, ya, yang diperlihatkan kepada kita, kita juga harus mengevaluasi apakah betul-betul yang dia lakukan itu sesuai dengan keinginannya atau karena takut ancaman, ya. Seperti di dalam jenis parenting authoritarian. Ya. Nah, kalau ini sifatnya asuh ini selalu memaksakan kehendak orang tua. Nah, ini yang biasanya terjadi di kalangan kita. Anak itu dianggap sebagai, mohon maaf, pembantu kita, ya. Memerintahkan apapun kepada anak. Nah, dicengek baru pulang sekolah. Nah, jaga adik. Nah, bersihkan tempat tidur. Jadi setiap hari yang keluar kata-kata kita adalah perintah. Dan anak itu kategorinya kalau tidak menuruti perintah kita disebutlah anak yang tidak nurut atau dalam tanda kutip anak yang durhaka misalnya. Nah, sekolahnya harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Ya. Jadi betul-betul authoritarian. Kayak istilahnya authoritarian itu. Memaksakan kehendak orang tua. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya, tanpa mendengarkan. Nah, ini yang akan menyebabkan anaknya kurang berkembang dan tidak punya rasa percaya diri. Berbeda dengan nomor 4, ya. Nah, kemudian yang nomor 2, nah ini sifat yang permisif, artinya segala macam diserahkan kepada anak, gitu, ya. Ma mau ini, sok. Ayah, aku mau ini, sok, mangga. Ya, jadi anak benar-benar dimanja, gitu, ya. Ada bagusnya, ya, ada positifnya, ada negatifnya, ya. Jadi anak bisa mengekspresikan segala macam, segala hal yang diinginkannya, tetapi satu sisi fasilitas yang ada yang diberikan kepada anak akan menjadi anak akan sulit mengalami keadaan yang kalau dia menghadapi benar-benar dalam keadaan yang genting. Jadi karena dia biasa difasilitasi seperti itu, ya. Nah, ini sekilas saja karena intinya ayah ibu, ya, ayah bunda melakukan pola asuh hari ini itu berdasarkan bagaimana orang tua kita mengasuh, ya. Karena parenting ini tidak ada sekolahnya, masuk ke dalam secara umum, masuk ke dalam jenis pendidikan informal, maka pengalaman ini, pendidikan ini, pengajaran ini kita dapatkan dari bagaimana sehari-hari orang tua kita mengasuh kita. Dan kita merasakan bagaimana perkataan, perbuatan, ya, kemudian perasaan yang ditimbulkan dari yang dilakukan oleh orang tua terhadap kita, gitu. Kalau tadi misalnya ada bunda atau ayah, ya, yang mengatakan melihat orang tua berantem, maka itulah yang akan tersimpan di dalam pikiran kita, gitu, ya. Bagaimana rasanya berantem itu seperti apa, maka itulah yang akan terasa. Lanjut, next.
Ya, ini hanya sebagian saja. Di sini ada videonya, boleh di setel dulu, kita perhatikan. Jadi aku pengen tanya sesuatu. Jadi, ibu kalian pernah nggak ngamuk? Ya pastilah pernah. Apalagi ngamuknya itu habis selesai beres-beres. Sama banget kayak ibu aku. Jadi ntar aku pengen kasih 10 pembantu biar ibu aku nggak ngamuk kayak singa lagi, oke? Ibu aku tuh lahirnya tuh Agustus. Jadi, ya kayaknya Agustus tuh bulan yang emosi aja kayak singa. Emang biasa tuh kalau ibu aku beres. I mean like after my mom is already done like doing something, I think she's like dan kalau aku salah taruh barang itu kayak ngamuk langsung. Aku contohin nih, misalnya kalau salah taruh barang, misalnya ibu aku taruhnya kayak gini, langsung ngamuk. Nggak tahu kenapa, padahal cuman beda aja, memang posisinya beda aja. Ngapain harus sama ya beda posisinya? Kayak gini nih guys, misalnya pas ibu lagi kayak ngamuk gitu, kayak roar gitu, kayak ngamuk. Itu aku biasa aja gini, dengerin aja. Memang aku tahu kalau ibu aku tuh marah-marahnya tuh cuma bercanda dan hari itu aja, dan tahunnya besoknya itu marah-marah lagi, cuman aku udah tahu itu bercanda. Ibu aku tuh nggak bisa Coba satu lagi biar taruh kayak gini, langsung ngamuk. Nggak tahu kenapa, padahal cuman beda aja, memang posisinya beda aja. Ngapain harus sama ya beda posisinya? Kayak gini nih guys, misalnya pas ibu lagi kayak ngamuk gitu, kayak roar gitu, kayak ngamuk. Itu aku gini ya. Memang aku tahu kalau ibu aku itu marah-marahnya itu cuma bercanda dan hari itu aja, dan tahunnya besoknya itu marah-marah lagi, cuman aku udah tahu itu bercanda. Ibu aku tuh nggak bisa marah sama aku, jadi aku biasa aja gitu loh. Tadi tuh aku udah bilang ke ibu aku bahwa ya gede-gedenya itu aku pengen jadi polisi, terus ibu aku ngerubutin aku untuk jadi dokter. terima kasih ya. Nah, ini sebagian saja. Kalau ya atau seandainya putra-putri kita di rumah punya kekuasaan, keleluasaan, kemudian kekuatan untuk dan kecerdasan untuk mengatakan apa yang dirasakannya, sebagaimana ayah bunda mengatakan, melakukan, mengekspresikan apapun terhadap putra putri di rumah, maka akan seperti ini, gitu ya. Nah, putra saya yang kedua, ketika putra saya yang kedua mengatakan, "Mah, pengen mie," katanya gitu ya, pengen bikin mie. Terus saya bilang, "Aduh, capek yang," gitu kan, "capek yang." Terus dia bilang, "Aduh, ini mama kok jadi orang tua gak bener," katanya.